ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bertemu dengan kawan-kawan semuanya di dalam program online ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keberadaan kita di dalam pertemuan ilmu ini dan menjadikan apa yang kita bahas dan kita bicarakan sebagai suatu ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih, menjadi penuntun yang baik, cahaya di dalam kehidupan kita, dan hal yang menerangi kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Ya, waktu di kota Makassar pukul 21:19, di Jakarta waktu Indonesia bagian barat pukul 20. Ya, di Malaysia sama dengan Makassar, dan kawan-kawan kita di wilayah timur Indonesia, Papua dan sekitarnya lebih cepat lagi dari kita 1 jam. Dan alhamdulillah kawan-kawan di Amerika di pukul 8 pagi. Ya, ada perbedaan dari sudut waktu, namun semoga kita semua bertemu di dalam semangat untuk belajar dan mempelajari ilmu agama dan mengambil manfaat. Dan saya berterima kasih kepada Ustadzuna Al-Ustadz Sahal Hafizahullah atas kesempatan yang diberikan dan baik sangka beliau, walaupun sebagian yang beliau ucapkan terlalu berlebihan terhadap saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan beliau dan selalu menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kemudian tema pertemuan kita di malam hari ini adalah mengenal manhaj salaf. Dan ini tema pembahasan di waktu yang singkat ini. Ini adalah hal yang sebenarnya berat bagi saya, tapi saya akan berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meringkas sejumlah sudut pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua agar bisa mengenal jalan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala dan mengenal bagaimana metodologi dan manhaj mereka di dalam berakidah, beramal, serta di dalam menjalankan agama ini. Kaum muslimin dan muslimat, kawan-kawan sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan jalan para nabi, tepatnya di surah Al-Maidah di ayat yang ke-48. Likullim ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari mereka kami jadikan, atau setiap dari kalian kami jadikan, ada syariat dan ada manhaj. Ada syariat dan ada minhaj. Datang di dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sabilan wa sunnatan. Setiap dari kalian para nabi kami jadikan ada syariat dan ada manhaj. Kata Ibnu Abbas, ada jalan dan ada sunnah. Ada jalan dan ada sunnah. Nah, ini perlu dicatat bahwa penafsiran Ibnu Abbas ini itu yang diucapkan oleh mayoritas ulama ahli tafsir.
Ibnu Katsir menyebutkan itu juga diriwayatkan dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Suddi, dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Iya. Artinya para nabi dan para rasul itu, setiap dari mereka ada syariatnya. Dan setiap dari mereka memiliki minhaj. Syariat dan minhaj. Apa itu al-minhaj? Apa itu syariat? Syariat jalan. Kata Ibnu Abbas. Jalan dia beragama. Bagaimana rincian agamanya, itu ada syariatnya masing-masing. Sebagaimana setiap dari nabi memiliki minhaj, yaitu sunnah. Jalan yang ditempuh, metodologi yang diikuti. Karena kata minhaj itu, sebagaimana dalam uraian Ibnu Katsir, al-minhaj at-tariqul wadih as-sahl. Minhaj itu adalah jalan yang terang dan mudah diikuti. Itulah manhaj namanya. Ya, kalau berbicara tentang manhaj as-salaf, itu artinya metodologi jalan mereka. Jalan yang terang dan mudah diikuti. Jalan yang merupakan sifat mereka, ciri mereka, kehidupan mereka, dan keagamaan mereka. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang manhaj as-salaf, ini pembahasan yang besar. Karena manhaj as-salaf itu adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyebut dirinya sebagai as-salaf. Karena itu di dalam as-sahihain dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membisiki putrinya Fatimah radhiyallahu anha di depan istri-istrinya. Di depan istri-istri Nabi, Nabi membisiki Fatimah dengan sebuah rahasia. Dan ini diketahui oleh Aisyah setelah Nabi meninggal. Saat Fatimah menceritakan, Nabi berpesan kepada Fatimah ketika Nabi mengabarkan kepadanya ajalnya sudah dekat. Kata beliau, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah, adalah saya. Jadi Nabi SAW menyebut dirinya sebagai as-salaf. Iya. Karena itu orang yang bernisbat kepada as-salaf, itu nisbat kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kekeliruan di dalam hal tersebut. Bahkan jalannya para as-salaf itu adalah jalan yang wajib untuk diterima menurut kesepakatan ulama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab jalannya as-salaf, bernisbat kepada jalan as-salaf itu atau mengacu kepadanya, karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama, karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Jadi beliau sebutkan kewajiban berjalan di atas jalan as-salaf. Dan ini nukilan kesepakatan. Beliau sebutkan kesepakatan untuk mengikuti jalan as-salaf. Dan itu tidak ada silang pendapat. Sebagaimana dinukil kesepakatan juga oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Dammut Ta'wil. Dinukil kesepakatan oleh Abul Mudhaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Dan dinukil pula kesepakatan ulama oleh Qiyamus Sunnah Al-Asbahani rahimahullah, dan banyak lagi dari para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Dan penisbatan kepada salafi itu penisbatan sudah lama.
Karena itu kalau baca di buku-buku tentang ansab, tentang nasab-nasab, ya, ketika disebutkan nisbat salafi, sin, lam, fa, di fathah, sin dan lamnya, mereka sebutkan bahwa itu adalah nisbat mengikuti jalannya para as-salaf, rahimahumullahu ta'ala. Maka dia adalah nisbat yang sudah lama, jalan yang jelas, jalan yang terang. Ya mustahil sebuah jalan yang merupakannya jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan para sahabatnya, diikuti oleh umat setelahnya dari masa ke masa, kemudian setelah itu jalannya menjadi jalan yang suram atau jalan yang kelabu, jalan yang tidak jelas. Mustahil hal tersebut pada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka di pertemuan ringkas kali ini saya akan membacakan sebuah ayat sebagai dasar pijakan kita di dalam pembahasan untuk mengenal manhaj as-salaf ini. Iya, karena waktu membatasi kita, dan insyaallah ta'ala dari satu ayat ini saya akan terangkan belasan, bahkan mungkin puluhan ciri dan sifat manhaj as-salaf bagi siapa yang ingin mengenalnya dengan baik. Ciri dan sifat agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya semuanya mengetahuinya. Berada di surah Al-Fatih, di ayat yang terakhir dari surah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik, saya akan terangkan ayatnya secara global, kemudian saya akan merinci bagaimana jalan as-salaf itu dari satu ayat yang mulia ini. Iya, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya, yakni bersama Rasulullah dari para sahabat dan siapa yang mengikuti jalan agamanya. Iya. Itulah manhaj as-salaf. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan siapa yang berjalan di atasnya. Sifat mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling merahmati antara sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada, engkau melihat mereka ruku' dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka itu terlihat di wajahnya dari bekas sujudnya, dari pengaruh sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka di Injil, kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih. Maka perumpamaannya itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu besarlah, ya, fastawa 'ala suqihi, maka dia pun besar, seimbang, menjadi kuat, tegak lurus di atas tunas atau pokok itu. Yu'jibu zarra'a, dan itu membuat kagum
membuat senang hati orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat orang-orang kafir itu menjadi marah, menjadi jengkel. Kemudian Allah jelaskan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih, minhum, di antara mereka, maghfiratan wa ajran azima, pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Ayat ini di dalamnya terdapat sejumlah pembahasan, dasar-dasar pembahasan yang besar. Iya. Saya akan poinkan ayat ini, atau saya akan bagi ayat ini menjadi 10 pembahasan. Saya akan membaginya menjadi 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan awal ayat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Atau kita bagi menjadi 8 pembahasan. Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Jadi ini pengabaran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah. Nah, itu tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di tengah umat Islam. Iya. Beliau adalah Rasul Allah. Dan ini penegasan ciri jalan as-salaf, bahwa orang yang menempuh jalan salafi di atas manhaj salaf itu selalu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan Al-Quran saja, sebagaimana yang disangka oleh sebagian kelompok yang muncul belakangan ini. Mereka sebutkan dirinya sebagai pengikut Al-Quran, katanya, tidak mengikuti hadis. Dan itu dusta. Kalau dia mengatakan ikut kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Iya. Hendaknya kalian berhenti darinya. Dan juga seperti ayat ini, ayat-ayat semuanya tegas, harus mengikuti jalannya Rasulullah. Itu perintah Al-Quran. Kalau dia mengambil Al-Quran, maka dia mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam manhaj salafi, sumber di dalam pensyariatan, di dalam akidah dan beramal, itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, mereka tidak memisahkan memahami Al-Quran dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sunnah Nabi itu kadang memperjelas Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Iya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad dzikir Al-Quran supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan. Jadi kadang Nabi menjelaskan, kadang Nabi menafsirkan, kadang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum tambahan yang tidak ada di dalam sunnah, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Iya. Maka orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salaf, berpegang dengan Al-Quran dan as-sunnah, dan mereka tidak pernah melepaskan memahami Al-Quran dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, dari ciri dan sifat manhaj salaf, mereka selalu menegakkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Apa artinya Nabi Muhammad Rasul Allah? Yang pertama, taat kepada beliau pada segala perintahnya. Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala yang beliau beritakan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala yang beliau larang. Yang keempat, alla yu'badallaha illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dibangun di atas syariat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, hendaknya dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi yang lainnya. Iya. Maka ini diantara konsekuensi seorang berucap Muhammadar Rasulullah. Karena itu jalan as-salaf mengajak umat ini untuk menegakkan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan konsekuensi persaksian dia bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Jadi beliau adalah Rasul Allah. Sekarang ini muncul sebagian manusia, kadang maksudnya baik, ingin menampilkan keindahan Islam, kebaikan Islam, tapi dia keliru menggambarkan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah itu, ya sekarang banyak gelarnya Nabi itu. Nabi itu entrepreneur, Nabi itu seorang dokter, Nabi itu herbalis, Nabi itu ahli peternakan, Nabi itu kalau dia di bidang perikanan mungkin akan dicarikan ayat, diangkat sebagai ahli perikanan dan sebagainya. Dan ini keliru di dalam mendudukkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Itu tugas-tugas beliau, harus dipahami tugasnya. Iya. Jadi kalau ada yang beliau terangkan, itu tanda dari tanda kenabian. Misalnya beliau terangkan satu sudut terkait dengan kesehatan. Beliau terangkan tentang habbatus sauda misalnya. Itu adalah obat untuk segala penyakit, kecuali kematian. Ya, di hadits riwayat Muslim. Atau di hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Mihsan binti Qais. Beliau terangkan tentang alaikum bil udil hindi, hendaknya kalian memakai kayu India atau kistul hindi. Fa inna fihi sab'ata ashfiya, karena di dalamnya ada 7 penyembuhan. Iya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang sebagian obat atau sebagian makanan, ya, bermanfaat begini, memberi manfaat begitu. Itu bukan karena beliau adalah seorang dokter atau ahli di kesehatan, tapi itu adalah tanda dan mukjizat beliau, bahwa beliau ini seorang rasul. Dari tanda kerasulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari pokok-pokok yang menyebabkan manusia itu bisa sehat di dalam badannya. Adapun rincian bagaimana sehatnya, kalau sakit gigi harus begini misalnya, atau kalau kena penyakit corona obatnya harus ini, atau kalau dia batuk harus begini, atau kalau ingin sehat jurusnya begini, itu nggak ada rinciannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau nggak diutus sebagai dokter, tidak diutus sebagai herbalis. Iya, tapi apa yang beliau terangkan dari sudut kebaikan untuk manusia, itu dari pengaruh perkara yang beliau jelaskan untuk kaidah tetap di dalam kesehatan manusia. Itu tanda kenabian beliau. Hanya seorang nabi yang bisa mengabarkan seperti itu. Dia tahu pokok-pokok perkara yang menyebabkan baiknya manusia. Itu harus dipahami kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Kemudian pembahasan yang kedua, katakan walladzina ma'ahu, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Ya, dan siapa yang bersama beliau? Ini penyebutan tentang siapa yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah sifat kaum mukminin. Ya, secara khusus yang diinginkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk di dalamnya secara umum seluruh kaum mukminin yang mengikuti jalan ini. Inilah jalannya para as-salaf. Inilah jalannya para as-salaf rahimahumullahu taala. Iya. Mereka itu disifatkan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Itu kalimat ma'ahu, kebersamaan dengan beliau. Iya. Ini menjelaskan banyak makna yang mendalam dan menerangkan ciri serta manhaj as-salaf itu. Bahwa para ulama as-salaf atau orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf itu selalu berpegang dengan pemahaman para
sahabat Rasulullah SAW dan para as-salaf di dalamnya. Karena itu mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak dengan pemahaman sendiri. Mereka pahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, apa yang dipahami oleh para sahabat itu yang diajarkan oleh murid-muridnya, para tabi'in, apa yang diketahui oleh para tabi'in itu yang diajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, murid-murid mereka, dan terus mengalir hingga hari ini. Iya. Karena itu orang yang berjalan di atas jalan as-salaf, itu tidak ada yang berbicara agama dari kantongnya sendiri. Tidak ada asal-usulnya, tidak ada sumbernya, tidak ada sudut pendalilan yang dikenal di kalangan para ulama rahimakumullahu ta'ala. Iya. Karena itulah mereka itu selalu berjalan memahami Al-Quran As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Sesuai dengan jalan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan as-salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Kemudian tampak dari sini juga bahwa jalan as-salaf itu diukur dengan sifat keberadaan bersama Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan organisasi manhaj salaf itu, bukan pula ormas, bukan partai, bukan kelompok atau yayasan tertentu. Dia adalah manhaj dan metodologi di dalam beragama, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat, memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat. Ya, dan ini diikat walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama beliau. Kemudian yang ketiga juga di sini dari ayat ini kita bisa mengeluarkan darinya dari sifat dan ciri as-salaf, jalan as-salaf itu adalah al-jama'ah wal ijtima'. Selalu bersama, bersatu dan berjamaah. Iya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya. Ada kebersamaan, mengikut dengan Nabi Muhammad, bersatu di atas jalannya, bersama di dalam tuntunan dan syariatnya. Ya, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Dan jamaah itu ada dua macam. Ada jamaah mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaatul haq. Dan ada jamaah bermakna menjaga persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Karena itulah orang-orang yang mengajak kepada jalan as-salaf itu selalu mengajak manusia kepada al-jamaah. Kalau ada suatu perkara, pasti dia akan kembalikan orang kepada jalan Nabi dan para sahabatnya. Sebab itulah jamaah kebenaran namanya. Dan kalau di dalam situasi bernegara terjadi suatu apapun, pasti mereka akan mengajak untuk selalu bersama pimpinan kaum muslimin di dalam negeri tersebut. Sebab itu dari makna al-jamaah. Itu dari makna al-jamaah dan dari konsekuensinya. Iya. Karena itulah manhaj as-salaf adalah manhaj yang berlepas diri dari segala bentuk perpecahan. Dan mereka memperingatkan manusia dari bahaya perpecahan dan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perpecahan itu. Karena itulah di dalam manhaj salafi dijelaskan tentang kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Keluar darinya itu adalah sebab perpecahan. Dan mereka terangkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada seorang pemerintah muslim. Iya, di dalam hal yang ma'ruf. Dan di dalam manhaj salafi, baiat mereka itu hanya kepada kepala negara yang syah saja. Itu ciri manhaj salafi. Kalau tanya baiat, iya mereka punya baiat. Kepada siapa baiatnya? Kepada kepala negara. Iya.
kepala negara yang muslim. Kita di Indonesia ini baiat kita kepada presiden kita. Presiden kita yang sekarang ini, Bapak Joko Widodo, itu ada baiat di pundak kita. Itu keyakinan Islam. Ya, dan itu manhaj salafi. Dimanapun mereka berada di dalam sebuah negara, ada baiat kepada kepala negaranya. Karena di atas dasar kebersamaan, persatuan ini, di dalam manhaj salafi, sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para ulama, diharamkan melakukan kudeta dalam bentuk apapun terhadap pemerintah yang zalim, pemerintah muslim yang zalim. Iya. Sebesar apapun kezalimannya, kemaksiatannya, sepanjang dia masih muslim, maka kita tidak boleh melakukan kudeta dalam bentuk apapun, secara lisan maupun secara fisik. Karena itulah dari ciri manhaj salafi, mereka mendoakan pemerintah dengan kebaikan supaya diberi petunjuk. Iya, dan itu yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkeliling bertanya lebih dari 1000 guru, semuanya memegang apa yang dilakukan oleh Al-Fudail bin Iyad. "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang dikabulkan, saya hanya peruntukkan doa ini untuk pemerintah. Iya. Nah, itu jalannya para as-salaf. Dan manhaj salafi dari masa ke masa. Kemudian dibangun di atas mana persatuan ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas tuntunannya, di atas agamanya. Iya. Manhaj salafi itu selalu mengajak, mengarahkan pembahasan jihad terkait dengan kepemimpinan seorang pemimpin. Hal-hal yang merupakan kekhususan pemimpin dan pemerintah itu diserahkan kepada ahlinya. Diserahkan kepada ahlinya. Iya. Dan juga dari ciri manhaj as-salaf, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan yang bersama beliau, orang-orang yang bersamanya. Itu orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salaf itu selalu perhatian mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ciri bagi siapa yang ingin mengenal manhaj salaf. Orang yang belajar manhaj salafi itu pasti dia sibuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran, mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Dan itu ada di halaqah-halaqah orang-orang yang mengajarkan manhaj as-salaf, atau di pendidikan-pendidikan mereka, di sekolah-sekolah mereka, di pondok-pondok mereka, dari tingkatan bawah maupun sampai ke universitas. Itu selalu mereka punya perhatian yang besar terhadap Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, dan terhadap tafsirnya. Iya. Sebagaimana mereka juga punya perhatian di dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beramal dengan sunnah. Karena itu, ya, cari seorang yang berjalan di atas jalan as-salafi, jalan salafi, pasti dia adalah orang yang senang mengajarkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Ad-Darimi, ya, dan selainnya dari buku-buku yang ma'ruf dan populer di kalangan para ulama dari masa ke masa. Dan orang yang berjalan di atas manhaj salaf itu perhatian dengan athar para sahabat, apa yang datang dari ucapan para sahabat, fikih mereka memahami nas-nas syariat, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang terakhir dari ciri jalan as-salaf di ayat ini, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama beliau. Jadi pegangannya Al-Quran dan As-Sunnah selalu bersama Rasulullah dalam hal tersebut, memegangnya, berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Karena itu dari ciri manhaj as-salaf bagi siapa yang ingin mengenalnya, jalan as-salaf itu selalu memperingatkan bahaya bid'ah dan bagaimana pengaruh buruknya terhadap umat Islam
dan bagaimana bid'ah tersebut membuat kerusakan-kerusakan yang bisa melemahkan umat di dalam beragama dan di dalam perkara dunianya. Dan mereka juga peringatkan tentang bahaya ahlul bid'ah dan bahaya membaca dari buku-buku ahlul bid'ah. Itu adalah ciri dan jalan as-salaf. Dan semuanya terkait dengan ayat ini. Kemudian pembahasan yang ketiga, di dalam ayat dikatakan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Ini penjelasan sifat-sifat orang yang mengikuti jalan as-salaf. Jadi, kalau ada yang mengaku misalnya saya salafi, saya di atas jalan as-salaf, semua orang bisa mengaku. Ya. Tapi pengakuan itu tidak cukup. Lihat pada dirinya ciri-ciri dia mengikuti jalan as-salaf. Ciri-ciri berada di atas jalan Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Apa ciri-cirinya? Di sini disebut beberapa ciri. Satu, asyidda walal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Dua, ruhama'u bainahum. Saling merahmati antara sesama mereka. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau selalu melihat mereka ruku dan sujud. Ini dalam konsep atau dalam konteks amalan, ibadah. Kemudian yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari keutamaan dari Allah dan ridha. Ini terkait dengan istiqamah mereka dan keikhlasan mereka. Ada istiqamah, ada keikhlasan. Dan selalu mencari surga. Iya. Ini semuanya ciri-ciri jalan as-salaf, manhaj as-salaf. Orang yang ingin menapaki jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Jadi manhaj salafi itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar klaim, tapi dia adalah sifat-sifat dan ciri-ciri seorang dikenal dengannya. Ya, kalau dia mengaku dirinya salafi, dianggap selainnya adalah kafir keluar dari Islam, itu bukan salafi namanya. Itu juga takfir. Orang yang biasa mengafirkan manusia tanpa kebenaran. Iya. Kalau dia mengaku dirinya salafi, terus kerjanya demo-demo, ya, itu nggak usah dipercaya. Walaupun dia baca buku-buku Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu bukan salafi. Iya. Salafi itu bukan sekedar ucapan, sekedar teori, tapi dilihat pada amalannya juga apa yang dia kerjakan. Iya. Maka manhaj salafi itu ada ciri-ciri dan ada tanda-tandanya. Kemudian di sini di dua sifat ini, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dikumpulkan dua sifat sekaligus. Keras terhadap orang kafir dan rahmat antara mereka sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ini namanya al-wala wal bara. Dan ini ciri manhaj salaf. Iya, al-wala wal bara. Dan itu kandungan la ilaha illallah. La ilaha illallah terdapat dua rukun di dalamnya. La ilaha itu artinya al-bara'ah, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Illallah itu al-itsbat, itu al-wala. Dia hanya menetapkan ibadah hanya untuk Allah, kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu al-wala wal bara' namanya. Iya. Dan itu jalannya para as-salaf. Mereka tidak wala saja, tidak bara saja, tapi digabungkan dua hal. Antara an-nafyu dan itsbat, al-wala dan al-bara. Iya. Sebagaimana dari ciri manhaj salafi, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang mereka perintah saling merahmati antara sesama mereka, dan ada yang mereka larang, ya, memberi loyalitas, kecintaan keagamaan terhadap orang kafir. Kecintaan keagamaan, ya, dia cinta agama orang kafir, cinta orang kafir lebih tinggi dari antara umat Islam, termasuk dalam hal yang diharamkan. Tapi kalau dia cinta kepada orang kafir sebagai ayahnya, sebagai ibunya, tabiat manusia, itu masuk di dalam perkara yang mubah, hal yang
terkait dengan mubahat. Iya. Maka mereka ini ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu dari ciri jalan as-salaf, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan di dalam syariat. Dari ciri manhaj salaf juga terkait dengan ayat ini, manhaj salaf itu dibangun di atas dasar keadilan dan pertengahan. Iya. Dibangun di atas dasar keadilan dan pertengahan. Tidak ada berlebihan, tidak ada menyepelekan. Tidak ada berlebihan, tidak ada menyepelekan. Tidak kerjanya benci, keras saja, tidak ada lembutnya. Atau lembut saja, melempeng, tidak ada tidak ada sikap dan ketegasannya di dalam beragama. Tapi dia berada di jalur pertengahan. Tidak ada ekstrim, tidak pula menyepelekan. Itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Yaitu umat yang adil pertengahan. Iya, terpilih. Kemudian dari ayat ini juga, ini penegasan bahwa manhaj salafi itu dibangun di atas keadilan dan sikap pertengahan. Nah, itu kaidah tetap. Nah, ini satu saja kita bahas masalah keadilan dan pertengahan di dalam syariat. Ini pembahasan yang panjang, perlu satu ceramah khusus terkait dengan hal tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam hal ini ketika disebutkan sifat orang-orang yang bersama Nabi, asyidda' walal kuffar ruhama'u bainahum, mereka keras terhadap orang kafir, saling merahmati antara sama mereka. Ini sudut keyakinan. Al-wala wal bara itu akidah. Iya. Disebutkan di awal. Terus dirangkai, mereka selalu sujud dan ruku terkait dengan ibadahnya kepada Allah. Dan ditutup dengan keikhlasan, hanya mencari keutamaan dan ridha Allah. Itulah akidah yang dipelihara di tengah as-salaf. Karena itu dakwah manhaj as-salaf itu manhaj yang perhatian terhadap akidah tauhid. Perhatian terhadap kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dakwanya para nabi dan para rasul seluruhnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, tarahum ruk'an sujada. Ini dari sifat mereka juga. Engkau melihat mereka, orang-orang yang bersama Nabi ini, selalu rukuk dan sujud. Iya. Jadi untuk mengenal jalan as-salafi, manhaj as-salaf, ini sifat penting mereka. Kamu akan selalu melihat mereka rukuk dan sujud. Ya. Karena itu manhaj salafi dibangun di atas ilmu dan amalan. Bukan ilmu saja, tapi ilmu dan amalan. Iya. Dan manhaj salafi itu adalah manhaj yang mengarahkan umat untuk selalu dimenangkan oleh Allah. Selalu dijaga di atas kebaikan. Sebab kemenangan dan kebaikan umat ini itu harus terikat dengan dua hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua amalan yang salih. Dan ini dari keindahan konteks ayat ini, ayat yang ke-29. Ayat sebelumnya, ayat ke-28 di surah Al-Fatih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang lurus, dengan petunjuk dan agama yang lurus. Dengan petunjuk dan agama yang lurus ini, ya, dari penafsiran yang populer di kalangan ahli tafsir, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Jadi Allah mengutus rasulnya dengan ilmu dan amalan salih, dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, supaya ditampakkan di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi yang paling baik.
Iya. Karena itulah berjalan di atas jalan salaf, mengajak manusia kepadanya, itu adalah sebab yang dengannya umat diangkat derajatnya, dimenangkan oleh Allah, dijayakan. Iya. Kemudian dari sifat ini juga tarahum ruk'an sujada. Bagi siapa yang ingin mengenal jalan salaf, manhaj salaf. Manhaj salaf itu orang-orang yang berada di atasnya, berjalan dengan jalannya, itu sangat perhatian dengan amalan salih. Mereka sangat perhatian dengan amalan salih. Apalagi hal-hal yang terkait dengan kewajiban, fardhu mereka. Dari mentauhidkan Allah, melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat apabila terpenuhi syaratnya, haji bagi siapa yang mampu, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, ya. Dan selainnya dari amalan-amalan salih itu terlihat pada orang-orang yang belajar manhaj salafi, sangat perhatian dengannya. Sangat perhatian dengannya. Jadi mereka itu penuh dengan amalan. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka selalu rukuk dan sujud. Kemudian pembahasan yang kelima, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sifat mereka yang lain. Iya. Mereka selalu mencari, yabtaguna dengan fi'il mudhari' di sini, menunjukkan terus-menerus. Mereka mencari fadlan minallah, keutamaan dari Allah. Wa ridwana, dan ridha dari Allah. Dua yang dia cari, fadl dan ridha. Ya, fadl itu keutamaan, kelapangan di dalam segala hal. Ridwan itu ridha Allah, dan ridha Allah itulah yang paling besarnya. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha dari Allah itulah yang terbesar. Iya. Maka dari sifat orang yang berjalan di atas jalan as-salaf, siapa yang ingin mengenal manhaj as-salaf, manhaj salafi itu mengajak manusia untuk mengikhlaskan agama dan berlaku ikhlas pada segala keadaan. Karena itu kalau melihat pada jalannya Nabi dan para sahabatnya serta siapa yang mengikutinya, itu perumpamaan yang sangat ajib sekali di dalam masalah keikhlasan. Iya. Karena itu dari ciri manhaj salafi, mereka memandang bahwa agama itu harus dibangun di atas pondasi. Sebagaimana amalan diterima di atas pondasi ini. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu para salaf rahimahumullah dari kalangan sahabat terbukti sampai sekarang. Kalau dibilang ucapannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu tidak banyak ucapan mereka, tapi berkahnya luar biasa dari apa yang mereka ucapkan. Karena mereka itu ketika berbicara dengan keikhlasan, mencari ridha Allah, bukan mencari ridha makhluk. Berbicara untuk akhirat, bukan untuk mencari dunia. Itu yang menyebabkan ucapan mereka itu diterima oleh Allah, menghujam ke relung-relung hati manusia. Iya. Karena itu dari ciri orang-orang yang berjalan di atas as-salaf, mereka tidak ada ambisi terhadap perkara dunia. Ya. Jadi kalau ada yang melihat misalnya ada sebagian ini orang salafi tapi dia bikin partai, ya, seperti yang ada di Mesir sekarang, kemudian ada di Yaman, partai salafi katanya. Itu orang-orang yang menyempal dari jalan salafi. Nggak ada salafi yang sibuk dengan urusan dunia. Iya. Ada ambisi masuk di dalam hal tersebut. Karena mereka tahu bahwa urusan di dalam masalah pengaturan terhadap negeri, terhadap manusia itu bukan masalah kecil. Ya, kalaupun ada yang masuk di dalamnya, itu urusan politik syar'i namanya. Ya, urusan politik syar'i. Nah, itu ada orang-orangnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, tidak sembarang manusia masuk di dalamnya. Iya. Kemudian dikatakan di sini di pembahasan yang ke yang ke-6,
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, tanda mereka itu di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Ya, maksudnya di wajah mereka itu kelihatan kehusyukan. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas, kata beliau, as-samtul hasan. Di wajah mereka itu ada apa namanya? Suatu pemandangan yang indah. Ya, Mujahid dan selainnya berkata di wajah mereka ada khusyuk dan tawadhu. Ada khusyuk dan tawadhu. Iya. Jadi ketika dibacakan ayat ini, kata Mujahid, yang dimaksud adalah khusyuk. Yang dimaksud adalah khusyuk. Baik. Itu pengaruh dari beramal. Seorang yang berjalan di atas manhaj salaf itu terlihat pada penampilannya, pada zahirnya, pada apa yang dia ucapkan. Ya, pada apa yang dia ucapkan. Iya. Karena itu kata sebagian salaf, inna lil hasanati nuran fil qalbi, wa diya'an fil wajhi, wa sa'atan fil rizq, wa mahabbatan fi qulubin nas. Sungguhnya pada kebaikan itu ada cahaya di hati, keterangan pada wajah, kelapangan dalam rezeki, dan kecintaan di hati manusia. Ya. Dan dari kalimat-kalimat yang sangat indah sekali, semakna dengan ayat ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Iya. Jadi kalau memang dia biasa sujud, itu yang ada di hatinya, maka itu kelihatan di wajahnya. Karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ma asarra ahadun sariratan illa abadahu Allahu ala safahati wajhi wa falatati lisanihi. Tidak seorang pun yang merahasiakan sebuah rahasia kecuali Allah akan tampakkan rahasianya itu di lapisan-lapisan wajahnya atau di lipatan-lipatan lisannya. Ketika dia berbicara, kadang dia seleo berucap sesuatu itu tampak apa yang ada di dalam hatinya. Kalau disembunyikan mungkin nggak kelihatan, tapi akan ditampakkan oleh Allah di atas apa namanya, lapisan-lapisan wajahnya atau lipatan-lipatan lisannya, ucapan-ucapan lisannya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan, dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Ini dari keutamaan para sahabat Rasulullah, dari keutamaan umat Islam ini, dari keutamaan orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Ya, umat Islam ini belum lagi datang, tapi sifat umat Islam yang bersama Rasulullah itu sudah ada di kitab Taurat dan sudah ada di kitab Injil. Dan ini dari keutamaan umat ini. Iya. Karena itulah ketika Syam ditaklukkan di masa para sahabat, maka banyak dari pendeta-pendeta mereka yang berkata, melihat penampilan para sahabat, bahwa para sahabat ini keistimewaan mereka dan amalan mereka itu melebihi apa-apa yang sampai kepada kami dari berita-berita kaum Hawariyin. Iya. Orang-orang yang sangat dekat kepada Isa bin Maryam. Itu ucapan yang benar, karena para sahabat Rasulullah SAW itu menurut kesepakatan ulama, dia adalah manusia yang paling afdal di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul. Di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul. Kemudian diberi perumpamaan yang lain, perumpamaan di Injil, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di dalam Injil. Ini perumpamaan lain dalam Injil. Bagaimana perumpamaan para sahabat itu, kaum muslimin yang bersama mereka? Ya. Kazar'in, itu seperti tanaman, akhraja syata'ahu, keluar tunasnya, fa'azarahu, lalu menjadi kuat, fastaghlaba, menjadi lebih besar, fastawa, akhirnya sudah mapan, fastawa ala suki, dia bisa apa namanya, menampung ya semua yang tumbuh di atasnya, menjadi kuat sekali.
fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a. Orang-orang yang menanamnya sangat kagum sekali melihatnya. Iya. Inilah keberadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat ini mereka yang menguatkan Nabi, mereka yang menolong Nabi, mereka yang membantu Nabi, berkorban dengan segala yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin. Iya. Dan ini pensifatan penting. Pensifatan penting yang menjelaskan ciri bagi siapa yang ingin mengenal manhaj salaf itu. Manhaj salaf itu adalah menerapkan Islam secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Iya. Islam di dalam ilmu, di dalam pemahaman, di dalam amalan, di dalam dakwah, di dalam kesabaran, dan di dalam segala hal. Iya, di dalam segala hal. Dan terdapat bahwa manhaj salafi itu tegak di atas kaidah dakwah di jalan Allah. Ya kalau tidak didakwakan, disembunyikan, tidak mungkin manusia takjub kepadanya, kagum kepada jalannya para sahabat. Iya, pasti mereka mendakwakannya, menyampaikannya, terlihat. Iya, karena itulah dakwah salafi, manhaj salafi itu adalah manhaj yang dibangun di atas dakwah ilallah, mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih dan dia berkata, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam. Iya. Dan ini juga ciri manhaj salafi, bahwa manhaj salafi itu mengajak manusia untuk mengagungkan seluruh syariat. Sehingga syariat itu indah seluruhnya. Kelihatan bagus seluruhnya. Iya. Memang ada prioritas tauhid, tapi bukan artinya mereka menyepelekan perkara yang lain. Mereka mengagungkan seluruh dari syariat. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Karena itu dari ciri manhaj salaf, mereka bermuamalah dengan makhluk dengan ketulusan, dengan amanah dan nusuh. Berbuat hal yang paling baiknya, paling tulusnya untuk manusia. Kemudian dari ciri manhaj salaf, mereka mengajak kepada makarimul akhlak, kepada akhlak yang mulia. Ya. Karena itu belajar di mana saja dari manhaj salafi, itu akan paham tentang akhlak dari segala bentuknya. Ya. Akhlak yang merupakan akhlaknya orang-orang umum ataupun orang-orang khusus. Ya, masuk di dalam kedetailan di pembahasan-pembahasan akhlak, itu semuanya lengkap di dalam manhaj salafi. Iya. Kemudian di pembahasan yang ke-8 dari ayat, liyaghidha bihimul kuffar, supaya marah dengannya orang-orang kafir. Nah, ini perhatikan ya, ini permasalahan di Injil ini luar biasa ya. Jadi sebutkan jalannya para sahabat, dan itulah jalannya umat Islam yang mengikuti mereka juga. Iya. Jalan mereka ini membuat manusia kagum, takjub dengannya. Tapi ada yang marah, benci, jengkel dengan jalan mereka. Siapakah mereka? Liyaghidha bihimul kuffar. Ini peringatan kata para ulama. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya mereka kafir, keluar dari Islam. Berdasarkan ayat ini. Karena tidak ada yang benci kepada para sahabat Nabi itu kecuali orang-orang kafir. Iya. Makanya kalau dia benci kepada para sahabatnya, itu pasti masalahnya besar, bisa menjadi pembatal keislaman. Tapi kalau dia benci kepada jalan salaf, dia tidak mengerti apa itu salaf. Ya, sekarang ada sebagian manusia bilang, apa itu salaf? Nggak ada salaf, talafi katanya. Naudzubillah. Ya, kalau dia ucapkan hal tersebut talafi yang dimaksud Nabi atau para sahabat, itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia orang-orang jahil, tidak paham tentang arti kalimat yang dia ucapkan,
maka dia di atas bahaya yang besar. Di atas bahaya yang besar. Dan ini peringatan bagi siapa yang benci terhadap manhaj salaf. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras, hukuman yang sudah pasti dalam sebuah ayat yang agung diabadikan dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ini keluar dari jalannya para as-salaf. Apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Karena itu sepakat para ulama bahwa ciri kesesatan adalah keluar dari jalannya as-salaf. Ya. Siapa yang keluar dari jalan mereka, maka itu artinya dia telah keluar dari petunjuk. Telah menyimpang dari kebaikan. Kemudian yang terakhir di sini, di akhir dari ayat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih. Iya. Ini secara khusus terhadap para sahabat pasti masuk. Namun siapa yang mengikuti jalan mereka, dia juga masuk di dalam keutamaan ini. Iya. Allah janjikan untuk orang yang beriman dan amal salih. Frasanya umum, dua sifat, beriman dan amal salih. Ini mencakup para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan benar. Dijanjikan untuk mereka maghfirah, pengampunan, wajaran azima, dan pahala yang besar. Ini dua keutamaan mengikuti jalan as-salaf. Dalam mengikuti jalan as-salaf itu adalah sebab keutamaan, sebab pengampunan. Kemudian di dalamnya terdapat pahala yang besar. Terdapat pahala yang besar. Karena itu siapa yang masuk di dalam dua pembahasan ini, sebab-sebab pengampunan, dan dia masuk di dalam pembahasan sebab-sebab yang melipat gandakan pahala, dia akan melihat bagaimana keimanan dan amalan salih mengikuti jalan as-salaf dalam hal ini, itu adalah orang yang paling terdepan di dalamnya, meraih pengampunan dan pahala yang besar. Kemudian dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf, Allah puji untuk mereka, Allah tetapkan untuk mereka keutamaan-keutamaan besar dalam sebuah ayat di surat Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, ini dua golongan sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Nih, perhatikan jaminan bagi yang mengikuti mereka. Bi ihsan. Ihsan itu dengan baik artinya dengan itqan. Betul-betul mutkin. Itqan itu pendekatannya seperti orang yang berjalan, ya, dia meninggalkan telapak kaki. Berjalan meninggalkan telapak kaki. Kita mengikutinya dengan itqan, itu artinya apa? Kita ketika berjalan, kita juga di atas jejak telapak kakinya tidak keluar. Ya. Nah, itu mengikutinya dengan ihsan. Jadi ini keutamaan siapa yang mengikuti jalannya para as-salaf. Satu, Allah ridha untuk mereka. Dua, mereka juga ridha kepada Allah. Tiga, Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga. Empat, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Kemudian mengikuti jalan as-salaf ini, itu adalah sebab datangnya pertolongan. Karena itu disebutkan di Sahih Muslim. Ini yang dikata, tidak panjang, saya akan bacakan riwayatnya. Ada beberapa masa begitu, orang berperang ditanya, apakah ada dari sahabat Nabi di sini? Masa berikutnya orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Masa berikutnya lagi orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa sahabat Nabi. Ketika disebutkan ada, Allah bukakan kemenangan untuk mereka. Iya. Nah, itulah bahasa populer dari Imam Malik yang beliau sering ucapkan di majelisnya. Dan itu beliau warisi dari gurunya Rabi'ah bin Abdurrahman. Kata beliau, la yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali
dengan apa yang memperbaiki generasi awalnya. Jadi kalau mereka mengikuti generasi awalnya, itulah yang membuat mereka menjadi baik. Kemudian dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf. Mengikuti jalan as-salaf ini, itu adalah penyelamat dari fitnah. Jadi kalau ada fitnah, ujian, apa saja, ingin selamat, berada di atas jalan as-salaf. Kemudian dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf. Jalan as-salaf, itu jalan yang paling ringkas mengantar orang ke surga. Iya. Karena tidak ada jalan menuju ke surga kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Nabi itulah jalan as-salaf. Iya. Dan bagi siapa yang menekuni jalan as-salaf dengan sangat baik, maka akan tampak nanti di dalamnya bagaimana dia bisa beramal dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia lebih cepat masuk ke dalam surga atau lebih ditinggikan derajatnya. Iya. Kemudian mengikuti jalan as-salaf ini, itulah sebab kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang salih. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dicintai. Kalau dia mengikuti jalan as-salaf, jalannya Nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4, ingin dikumpulkan bersama mereka, ikutilah jalan mereka, cintai mereka. Iya. Makanya mengikuti manhaj as-salaf itu adalah sebab kita dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Dan mereka semuanya berada di atas jalan yang sama. Dan dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf, mengikuti jalan as-salaf itu adalah sebab tegaknya dunia dan sebab tegaknya agama. Dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan yang terakhir, saya tutup dengan ayat di surah An-Nur yang terdapat di dalamnya sifat-sifat sekaligus keistimewaan orang yang mengikuti jalan as-salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian para sahabat. Sebab ini ayat memang ini tunjuk para sahabat waktu itu. Dan beramal salih, ini memang sifat, tiga sifat. Dan di akhir ayat disebutkan mereka beribadah hanya kepadaku, tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu ciri manhaj salafi. Iya. Kalau dia berada di atas hal itu, Allah akan memapankan mereka di atas muka bumi, menjadikan penguasa di atas muka bumi, pemimpin yang menguasai bumi. Allah akan mapankan mereka. Mereka akan diganti rasa takut dengan rasa aman. Itu semuanya dari keutamaan-keutamaan bagi siapa yang mengikuti jalan as-salaf. Karena itu tidak ada kebaikan untuk kita di masa sekarang ini, di akhir dari umat ini, di generasi manapun dari umat ini, kecuali dengan mengikuti generasi awal umat ini. Itulah kejayaan, dan itulah sebab kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, sangat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kurangnya di sana sini dengan pembahasan ringkas, pertemuan ringkas kali ini. Saya hanya menyampaikan poin-poin, mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang indah untuk kita semua, pegangan yang baik, bisa memberikan pencerahan untuk kita di dalam menata kehidupan yang lebih baik, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan para as-salaf. Ya wallahu taala alam.